Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi pengukuran yang tadi pada saat Zoom meeting sudah kita bahas secara sepintas ya. Anak-anakku semua, dalam materi pengukuran ini, terutama dalam keseluruhan materi pada bab 1, ada beberapa hal yang harus kamu kuasai sesudah melakukan atau sesudah mempelajari bab ini, yaitu seperti ini ya. Yang pertama, kalian harus mampu membedakan pengukuran baku dan tidak baku itu seperti apa. Kemudian, kamu harus mampu melakukan pengukuran dengan alat ukur baku. Kemudian, kamu pun harus mampu mengetahui perbedaan besaran dan satuan, memahami jenis-jenis besaran pokok dan besaran turunan, dapat menghitung pengubahan satuan atau konversi satuan panjang, massa, dan waktu. Kemudian yang terakhir dapat mengaplikasikan konversi satuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada subbab pengukuran ya. Nah, di sini kalian coba perhatikan bahwa sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pengukuran itu ada dua jenisnya, yaitu tidak baku dan baku. Pengukuran tidak baku tentu sudah pernah kalian lakukan. Seperti apa misalnya? Seperti dengan menghitung panjang dengan jengkal, menghitung panjang dengan depak, dengan langkah atau dengan tali. Seperti ini ya. Selanjutnya, kalau pengukuran baku berarti ini adalah kita menggunakan suatu alat ukur yang baku yang sudah umum di masyarakat, di mana alat ukur tersebut satuannya sudah jelas. Nah, misalnya di sini dilihat di gambar ada satuan panjang menggunakan alat ukur penggaris. Ya, terlihat di sana balok yang warna pink itu panjangnya adalah 7 cm. Selanjutnya ada pula dengan neraca. Nah, neraca ini seperti ini atau timbangan ya, kalian bisa lihat berat jambu misalnya dengan berat tomat ternyata berbeda. Nah, di sini alat ukurnya jelas, besaran dan satuannya pun jelas. Ini yang membedakan antara pengukuran tidak baku dan pengukuran baku. Nah, di sini Ibu perhatikan bahwa beberapa siswa umumnya atau ada beberapa yang masih sepertinya bingung pada saat dia melakukan pengukuran dengan penggaris. Padahal ini kan sesuatu yang dasar ya. Misalnya di sini penggaris yang kita pakai pasti pada umumnya dimulai dari skala 0 kan seperti ini, dan memang harus kita mulai dari skala 0 gitu ya. Makanya kalau kalian ke SPBU atau pom bensin pasti petugasnya itu bilang dimulai dari 0 ya Pak, atau dimulai dari 0 ya Bu, karena memang segala sesuatu alat ukur wajib hukumnya dimulai dari 0 secara normalnya kalau alat ukur tersebut normal ya. Bagus. Nah, di sini kita lihat bahwa panjang pensil yang kuning ini ternyata adalah 6,5 cm misalnya. Dan ini untuk yang panjang bidang persegi panjang yang biru ini adalah ternyata 2,55 cm. Jadi 2,5 cm lalu dia panjang sedikit lagi mili ya, pada setengah mili, makanya jadi 2,55 cm. Nah, di sini ada Ibu ambil salah satu contoh soal ujian nasional seperti ini. Pensil manakah yang lebih panjang? Nah, kita jangan dulu buru-buru menjawab ya. Di sini lihat dulu penggaris ini skalanya sudah di 0 apa belum, gitu ya. Nah, Ibu kasih contoh. Misalnya pada pensil yang pertama, di sini dia mulainya dari angka 3, ya kan? Nah, angka 3 ini kita anggap menjadi angka 0 gitu. Jadi sekarang angka 3 ini berubah jadi angka 0. Sehingga panjang pensil yang pertama ini adalah menjadi 2 cm. Nah, selanjutnya kalian pun sama, panjang pensil yang kedua berapa? Nah, di sini dimulai dari angka 4 misalnya. Nah, angka 4 itulah yang jadi angka 0 dan seterusnya. Setelah dilihat ternyata panjang yang pensil yang lebih panjang itu adalah
panjang pensil yang kedua. Seperti itu ya. Nah, kalau tadi alat ukur panjang, sekarang kita lihat alat ukur untuk massa ya. Besaran massa ini sama, harus dimulai dari skala 0 juga. Kalau tidak, maka nanti hasilnya akan salah ya, seperti itu. Berikutnya kita mulai masuk ke konsep besaran dan satuan. Nah, anak-anakku semua, besaran itu artinya adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka dan mempunyai satuan. Nah, dari pengertian ini dapat diartikan bahwa ada 3 syarat yang harus dipenuhi kalau segala sesuatu itu disebut besaran. Yang pertama adalah dapat diukur atau dihitung. Yang kedua dapat dinyatakan dengan angka-angka atau mempunyai nilai. Dan yang ketiga adalah memiliki satuan. Nah, sekarang pertanyaannya apa pengertian satuan? Nah, satuan ini adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Misalnya yang sudah kita tahu, besarannya panjang berarti satuannya meter atau kilometer. Besarannya massa maka satuannya kilogram. Seperti itu. Nah ini, misalnya Ibu kasih contoh sebuah buku panjangnya adalah 20 cm. Nah 20 cm. Maka panjang itulah yang kita sebut besaran dan cm itulah satuannya. Kalau 20-nya ya nilainya ya. Oke, selanjutnya contoh yang lain. Suhu tubuh wanita ini adalah 36,17 derajat C. C itu adalah singkatan dari Celcius ya. Maka besarannya adalah suhu, sedangkan satuannya adalah Celcius. Nah, sekarang kita lihat besaran itu ada berapa macam gitu. Nah, besaran ada 2 macamnya, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan atau dibakukan untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan satuan-satuan pada besaran lain. Sedangkan untuk besaran turunan, yaitu besaran yang diperoleh dari perkalian atau pembagian besaran-besaran pokok. Jadi diturunkan dari besaran pokok, itulah besaran turunan. Nah, kita lihat di sini besaran pokok apa-apa saja contohnya. Ada 7 besaran yang sudah disepakati ya oleh para ahli bahwa 7 besaran ini kita kategorikan sebagai besaran pokok. Apa-apa saja kalian bisa lihat di sana mulai dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Untuk level di SMP seperti kalian, setidaknya ada 4 besaran atau 5 besaran mungkin yang nanti akan diperjelas lebih detail pada bab-bab selanjutnya. Tetapi dalam khusus di materi ini, Ibu akan melatihkan kalian untuk ketiga besaran ini aja, panjang, massa, dan waktu ya. Nah, bila kalian diminta untuk mengingat ketujuh besaran pokok ini, tidak usah khawatir, kalian cukup mengingatnya dengan singkatan pawai Sukamaju. Nah, pawai Sukamaju ini singkatan dari P-nya itu panjang gitu ya, W-nya itu waktu, I-nya intensitas cahaya, SU-nya itu untuk suhu, K-nya kuat arus, M-nya adalah massa, dan JU jumlah zat. Nah, jadi kalau ditanya apa sih besaran pokok, kamu ingatnya langsung pawai Sukamaju. Oh, berarti panjang, massa gitu ya, dan seterusnya. Nah, selain dari besaran-besaran pokok ini kan besaran pokok ada 7 ya. Selain dari ini adalah besaran turunan masuknya. Oke, Ibu kasih contoh hanya 7 besaran turunan, padahal banyak ya, selain dari ini banyak besaran turunan yang lain. Kasih contoh seperti ini, luas. Nah, luas ini dia kan perkalian dari panjang dan lebar ya, atau sisi kali sisi. Di mana panjang maupun lebar itu adalah besaran pokok. Terus, volume panjang kali lebar kali tinggi, berarti ini besaran pokoknya ada satu jenisnya yaitu panjang tetapi diulang 3 kali pengaliannya.
Untuk kecepatan, nah di sini berarti dia ada dua besaran pokok, yaitu besaran panjang yaitu jarak disimbolkan dengan S, dan besaran waktu disimbolkan dengan T, singkatan dari time ya, dan seterusnya seperti ini. Nah, ini contoh-contoh konversi satuan panjang dan satuan luas. Ibu yakin kalian sudah memahami ini sebelumnya karena dari SD sudah pernah diajarkan seperti ini. Sekarang kita tinggal mengulang saja, terutama di satuan panjang. Nah, adapun untuk satuan luas ini agak sedikit berbeda dan satuan volume pun nanti berbeda ya. Misalnya nih, kalau pada satuan panjang setiap turun satu tangga gitu kan, misalnya dari meter ke desimeter, ini satu tangga ya, berarti kalinya 10. Kalau misalnya turunnya dua tangga, misalnya dari meter ke sentimeter, berarti 2 kali 10 gitu ya. 10 kali 10 jadi 100 gitu ya. Nah, lain halnya dengan luas. Kalau luas turun satu tangga bukan dikali 10, tetapi dikalinya adalah 100. Kalau turun 2 tangga berarti 100 pangkat 2. Turun 3 tangga 100 pangkat 3 pengalinya. Kalau naik ya sama dibagi ya, seperti itu. Oke. Ini contoh alat ukur panjang dan alat ukur waktu. Kalian pasti sudah mengenal atau pernah melihat ya. Untuk mikrometer dan jangka sorong memang biasanya kalau di lab gitu ya, kita praktikum pasti akan diajarkan, diperlihatkan. Oke, nah ini yang terakhir, perbedaan massa dan berat. Ini yang ingin Ibu luruskan konsep ini ke kalian, bahwa di masyarakat kita ada sebetulnya kekeliruan ya dalam menyebutkan antara massa dan berat. Kalian kan cenderung kalau ditanya, berapa berat badan kamu? Misalnya 40 kg. Padahal itu salah ya. Untuk berat satuannya bukan kilogram, tetapi adalah newton. Lah emangnya beda ya. Massa dan berat perbedaannya bisa kalian lihat di tabel ini. Jadi intinya kalau massa itu ukuran banyak zat yang terkandung dalam suatu benda. Kalau berat itu lebih ke gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tersebut. Jadi nanti dia dipengaruhi oleh posisinya, bergantung dari besarnya percepatan gravitasi yang ada di lokasi tersebut gitu ya. Nah, dari segi satuan, kalau massa itu kilogram, misalnya gram, kuintal, ton, seperti itu, banyak kan ya. Kemudian kalau untuk berat satuannya ya newton gitu ya. Satuan untuk gaya, karena berat itu termasuk ke dalam jenis gaya berat. Nah, alat ukurnya pun tentu saja berbeda. Kalau untuk massa kita pakai neraca. Misalnya seperti ini ya. Neraca lengan ini ada di lab kita punya. Kalian nanti kalau sudah tatap muka kita bisa menggunakan alat ini. Kemudian yang satu lagi adalah neraca pegas seperti ini ya, bawahnya. Nah, bagaimana sesungguhnya perbedaan antara massa dan berat? Kita lihat di sini. Contohnya ya. Misalnya ada astronot, massa badannya dia dengan semua peralatan bajunya itu ada 100 kg misal ya. Nah, 100 kg itu massa dia di bumi. Sebelum ke luar angkasa, dia mau ke bulan ceritanya. Nah, pada saat dia sudah di bulan, si astronot ini diukur lagi massanya tetap ya, 100 kg. Karena dia tidak dipengaruhi oleh lokasi, baik di bulan maupun di bumi sama, tetap 100 kg. Nah, bagaimana dengan weight atau beratnya? Nah, berat ini kita harus ngeliat nih, berapa gaya gravitasi yang ada di bumi? Ternyata 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka kalau untuk mengetahui berat dari astronot ini, tinggal mengalihkan massa yaitu 100 kg ini dikali gaya gravitasinya yaitu 9,8. Atau ada yang menyebutnya 10 ya. Kita ambil yang 9,8. Sehingga berat astronot di bumi adalah 980 Newton.
Oke. Sedangkan untuk yang di bulan ini, ini Ibu ada keliru nih. Ini harusnya 162 ya, bukan 980. Mohon ini untuk dikoreksi ya. Ibu koreksi, ini bukan 980. Ini 162. Dari mana? Yaitu dari 100 kali 1,62. Jadi 162 Newton. Nah, demikian anak-anakku semua penjelasan tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.